Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aduh, udah pada makan apa ini? Puasa. Oh, alhamdulillah puasa semua ya. Ini Caca kenapa? Kayaknya lemas banget. Puasa nak? Alhamdulillah puasa ya. Oke. Mungkin kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Dian, Salsabila, Yunita, Pratama, Inga, Novita, Oktariana, Nadila. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Mungkin sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, boleh ketua kelasnya dipimpin. Oke, mungkin kita mengulang kembali. Kemarin kan kita udah belajar mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, ada kaidah di mana suatu unsur itu dikatakan stabil. Ada yang ingat apa aja itu keadaannya? Ada yang mau menjawab? Yunita? Keadaan oktet dan duplet. Oh, benar ya. Jadi ada dua keadaan, yaitu oktet dan duplet. Nah, untuk keadaan oktet dan duplet itu ada berapa sih unsur elektron valensi terluarnya? Ada yang ingat berapa? Novita? Benar ya. Jadi Ibu harap kalian jangan cuma yang ditunjuk aja yang ingat, semuanya harus ingat ya. Kalau untuk struktur Lewis, untuk menggambarkan struktur Lewis, maka kita perlu tahu elektron valensi dari suatu unsur itu, jadi dari suatu atom itu. Contohnya ada Cl. Cl itu berapa sih unsur valensinya? 7. Ada yang mau coba menggambarkan? Boleh, Dian? Gimana teman-teman, benar nggak? Benar. Oke, jadi Ibu harap semuanya bisa ya mengerjakan, bisa tahu menggambarkan struktur Lewis dari suatu atom. Nah, sekarang untuk mencapai kestabilan tersebut, maka suatu unsur tersebut harus bagaimana sih biar mereka bisa mendapatkan kestabilan tersebut? Contohnya ada oksigen. Ada oksigen kan? Nah, itu apa sih rumus molekul oksigen? Ada yang tahu? O2. Oke, O2. Di situ udah ada unsur lebih dari satu kan? Nah, apa sih yang dilakukan unsur tersebut? Apa? Menurut kalian apa? Enggak? Bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita? Oke, bisa jadi, tapi mungkin ada kata yang lebih tepat menggambarkan itu. Novita, boleh? Berikatan. Nah, jadi dalam kimia ini ada yang namanya ikatan kimia. Ada beberapa ikatan kimia yang akan menggabungkan atom-atom tersebut. Ada beberapa jenis yang salah duanya adalah ikatan ion dan ikatan N. Kenapa Ibu sebut salah dua? Karena ya duanya itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, maka dari itu diharapkan kepada siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Boleh Ibu minta tolong bacain apa tujuan pembelajarannya kepada Caca, boleh? Tujuan pembelajaran yang pertama itu
dan ia melalui diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis ikatan yang terbentuk melalui diskusi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memprediksikan senyawa yang terbentuk ke dalam ikatan ion atau kovalen. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis perbandingan pembentukan kovalen melalui diskusi dengan benar, Ibu. Oke, terima kasih Caca atau Salsabila. Oke, jadi diharapkan pada pembelajaran ini kita dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang, sebentar ya. Apa sih itu ikatan ion? Ada yang ingin menjawab? Boleh, Pratama. Nah, jadi ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat serah terima suatu elektron. Nah, itu udah benar ya jawabannya, tapi untuk lebih ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Jadi ya, ikatan ion itu benar adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif. Jadi, kalau di tabel periodik itu ada golongan non logam dan logam, yang mana logam itu cenderung melepaskan, maka non logam itu kebalikannya, dia cenderung menerima, maka itu terjadi ikatan antara non logam dan logam. Atau dalam kehidupan sehari-hari, nih ada orang yang mempunyai kemampuan lebih, finansial lebih, otomatis dia akan memberikan kepada yang kekurangan. Oke. Kalau nah, selanjutnya apa sih itu ikatan ion? Ada yang ingin menjawab? Nah, sama kayak O2 tadi, kan O2 kita tahu bahwa unsur atom O itu cenderung menerima. Namun dia berikatan dengan atom O juga yang cenderung menerima. Maka solusi dari itu mereka akan menggunakan elektron secara bersama. Jadi ikatan kovalen itu terbentuk karena ada penggunaan elektron secara bersama. Kalau diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada misal dalam keadaan hujan, kita udah pulang nih, si Nadila dia membawa payung, namun si Oktariana enggak kan, tapi mereka itu rumahnya deketan, sampingan. Jadi otomatis dengan senang hati si Nadila akan berbagi payung untuk pulang ke rumah. Sama seperti oksigen tadi, maka karena tujuannya sama-sama untuk stabil, maka mereka akan menggunakan elektron secara bersamaan. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video berikut ini ya.
Sorry. Nah, ini tadi kalau dilihat CL tadi ada yang tahu unsur logam apa? Sorry, unsur dalam tabel periodik dia ada termasuk non logam atau logam? CL. Logam, yakin? Bagaimana dengan Na? Jadi ya Na itu logam, sedangkan Cl itu non logam. Jadi maka itu dia akan membentuk ikatan ion. Mungkin dilihat dulu videonya. Oke, tadi udah ada penjelasan sedikit mengenai ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Tadi udah terakhir ada yang ingat nggak ikatan apa disebutnya? Tunggal. Nah, berarti kalau ada tunggal bakalan ada yang lain kan, yang rangkap kan. Oke. Nah, untuk itu Ibu minta kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan untuk mengulik kembali mengenai materi ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, namun Ibu minta untuk kesimpulan, itu nanti kita sampaikan di akhir bareng-bareng. Mungkin untuk pengerjaannya dibuat kelompok 1 dan 2 yang sudah kita bagi seperti kemarin, kelompok berdasarkan pembelajaran gaya pembelajaran visual dan gaya pembelajaran auditorial. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Oke, mungkin yang kelompok ini agak munduran bisa. Oke, sudah cukup. Ini ya Ibu bagi. Nah, tadi itu kan kita sudah bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Untuk kelompok 1 tadi visual, silakan buka materi yang telah Ibu bagikan melalui WhatsApp, dan untuk yang auditorial silakan untuk membuka video pembelajaran yang telah Ibu bagikan juga di media WhatsApp. Mungkin untuk waktunya 5 menit cukup? Enggak ya, kurang ya. Oke, silakan kerjakan dulu, nanti Ibu atur waktunya. Oke, silakan.
Bagaimana kelompok 1? Masih membaca ya? Itu untuk nomor 1, kalian baca dulu, kemudian sudah kalian baca, kalian jika ada pertanyaan atau hal yang ingin dipertanyakan, kalian diskusikan dalam kelompok, kalian masukkan ke dalam LKPD. Kemudian nanti akan kita presentasikan. Jadi untuk kelompok 2 juga begitu ya. Sudah dibaca videonya? Sudah ditonton? Oke, silakan kerjakan. Oke, apakah sudah selesai? Sudah? Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya untuk mempersiapkan. Baik, waktunya sudah habis. Jadi kelompok mana yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, oke. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 izin menyampaikan jawaban dari kami atas diskusi yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama itu kan menentukan rumusan masalah ya Ibu. Nah, dari kelompok kami itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ikatan kimia terjadi hanya pada atom saja? Kemudian yang kedua ada bagaimana karakteristik suatu senyawa yang memiliki ikatan ion dan kovalen. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yang kita bahas dalam diskusi kelompok tadi, yaitu apa perbedaan ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Untuk jawabannya apakah disebutkan juga Ibu? Nah, baik, untuk jawaban dari rumusan masalah yang telah kami buat, kami sudah menyusunnya dengan sedemikian rupa, yaitu yang pertama, ikatan kimia merujuk pada interaksi kuat antara atom-atom yang membentuk molekul atau senyawa kimia. Kemudian sifat-sifat senyawa ionik, yang pertama itu ada senyawa ionik memiliki titik leleh yang tinggi. Kemudian senyawa ionik terdisosiasi menjadi ion ketika dilarutkan dalam air.
Kemudian yang ketiga, larutan senyawa ionik dan senyawa ionik yang meleleh dapat menghantarkan listrik sedangkan bahan padat tidak. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jawabannya, ikatan kovalen tunggal dan rangkap adalah jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Nah, kemudian ada soal yang kedua yaitu gambarkan proses terjadinya antara unsur berikut dan tentukan ikatan apa yang terbentuk. Nah, ambil contoh yang A, itu ada 9K menjadi K plus emin dan kemudian ada 17Cl plus emin menjadi Cl min. Pada yang K plus menjadi emin itu cenderung melepas satu elektron untuk mencapai stabil. Kemudian yang Cl min itu cenderung menerima satu elektron untuk mencapai titik stabil. Kemudian yang kedua ada pertanyaan lagi di LKPD-nya yaitu apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Jadi ikatan kovalen tunggal dan rangkap menurut kelompok kami Ibu adalah jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron digunakan bersama-sama hanya satu pasang saja. Sedangkan ikatan kovalen rangkap ada ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama lebih dari satu pasang. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih Ibu. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin ditambahkan? Boleh? Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi mengenai rumusan masalah hampir sama dengan kelompok 1, namun ada perbedaan di bagian karakteristik dari ikatan kovalen, yaitu pada umumnya tidak menghantarkan listrik, dan yang kedua berupa cairan, gas atau padatan lunak pada suhu ruang, dan yang ketiga keadaan murni bersifat isolator. Mungkin itu penambahan dari kelompok 2, Bu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi itulah tadi penampilan dari kelompok 1 yang ditambahkan pula dengan kelompok 2. Berarti kelompok 2 menyimak ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Ibu harapkan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan di depan tadi, yang kita bacakan di awal tadi, dapat tercapai dengan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, mungkin boleh kesimpulan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, Dian, boleh. Oke, baiklah, di sini saya izin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, di mana yang pertama itu tentang ikatan kimia merujuk pada interaksi kuat antara atom-atom yang membentuk molekul atau senyawa kimia yang melibatkan pertukaran, berbagi, atau penarikan elektron antara atom-atom seperti ikatan kovalen, ikatan ionik, ataupun ikatan logam. Nah, untuk ikatan ion itu adalah ikatan kimia di mana atom atau molekul mengalami transfer elektron, menghasilkan ion positif dan ion negatif yang saling tertarik secara elektrostatik, membentuk struktur yang stabil. Hal ini terjadi ketika suatu atom atau molekul kehilangan satu atau lebih elektron dan yang lainnya mendapatkan elektron tersebut. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan kimia di mana dua atom berbagi satu atau lebih pasangan elektron menciptakan molekul yang stabil. Dalam ikatan kovalen ini elektron tersebut biasanya dibagi secara berimbang atau tidak berimbang antara atom-atom yang terlibat, tergantung pada sifatnya. Selanjutnya sifat senyawa ionik. Sifat senyawa ionik ini ada senyawa ionik memiliki titik leleh yang tinggi, bersifat keras dan rapuh, terdisosiasi menjadi ion ketika dilarutkan dalam air. Senyawa ionik ini yang meleleh dapat menghantarkan listrik, sedangkan bahan padat tidak. Selanjutnya senyawa ionik ini dapat dikenali berdasarkan rumus kimianya, di mana ion logam akan bereaksi dengan bukan logam atau poliatomik. Adapun sifat-sifat dari ikatan kovalen adalah sebagai senyawa yang memiliki ikatan kovalen mudah menguap, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah, tidak larut dalam air tapi larut dalam larutan organik, pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya berupa cairan, gas atau padatan lunak pada suhu ruang.
dan memiliki keadaan murni yang bersifat isolator. Yang terakhir yaitu ikatan kovalen tunggal dan rangkap adalah jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Tepuk tangan lagi untuk Dian. Oke, itulah tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita kali ini. Jadi Ibu harapkan Okta coba perhatikan lebih dulu. Kita udah mau pulang, tahan. Oke, jadi itulah tadi pembelajarannya. Untuk selanjutnya, tadi kan ikatan ion ada beberapa jenis yang kita pelajari. Ikatan kimia ada beberapa jenis yang kita pelajari baru ikatan ion dan kovalen. Untuk setelah kedepannya kita akan mempelajari ikatan logam dan ikatan kovalen koordinasi. Maka dari itu, untuk selanjutnya tolong dipersiapkan. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.